Salam Indonesia. Mukadimah Explore Indonesia, Senin 28 Oktober 2024. Indonesia telah menghadapi berbagai tantangan selama kiprahnya untuk menjaga eksistensinya di dunia ini. Dimulai dari agresi militer Inggris, Belanda, Jepang, hingga terakhir tragedi pandemi COVID-19. Tapi Indonesia selalu menemukan caranya sendiri untuk tetap bertahan dan tetap maju. Dari sana kami meyakini bahwa Indonesia, terutama orang-orang Indonesia, memiliki keunikan tersendiri dalam mengatasi permasalahannya. Sehingga berkat perjuangannya, Indonesia masih berdiri kokoh sampai titik ini. Kami punya sebuah ambisi besar yang terkristalisasi ke dalam visi kami, yaitu mengindonesiakan orang Indonesia sebagai manifestasi kejayaan bangsa Indonesia. Visi tersebut merupakan sebuah perwujudan dan cita-cita semangat juang kami yang menaruh kepercayaan terhadap orang-orang Indonesia. Dalam visi tersebut terdapat dua komponen penting yang mengonstruksi semangat dan ambisi besar kami tadi. Yaitu yang pertama adalah mengindonesiakan orang Indonesia dan manifestasi kejayaan bangsa Indonesia. Tentu kami akan mengulas dan menjelaskan lebih dalam terkait kedua visi kami tadi. Yang pertama adalah mengindonesiakan orang Indonesia. Indonesia tentunya memiliki keragaman nilai-nilai yang terdispersi ke dalam sendi-sendi masyarakatnya. Dengan kemajemukan, keberagaman, nilai-nilai yang dimilikinya, akan timbul satu pertanyaan. Apa saja sih sebenarnya yang dapat kita kategorikan sebagai nilai-nilai Indonesia? Bagi kami, nilai-nilai Indonesia tidak perlu sebuah narasi besar yang selalu kita dengar, selalu diutarakan oleh para pemangku-pemangku jabatan, oleh para tokoh-tokoh, melainkan dapat berupa sesuatu yang dapat ditemukan dalam keseharian. Toleransi, gotong royong, serta tegang rasa. Selama nilai tersebut dapat memberikan sebuah rasa saling memiliki dan membangun rasa cintanya terhadap Indonesia, maka nilai tersebut adalah bagian dari nilai-nilai Indonesia. Kemudian, mengapa kami menargetkan orang Indonesia? Karena kami melihat bahwa orang Indonesia tanpa kecuali siapapun dia memiliki potensi yang sangat besar dalam menjawab tantangan zaman kontemporer ini. Kita tahu bahwa sumber daya alam Indonesia terkenal memang sangat kaya raya. Potensinya luar biasa. Namun tidak cukup hanya sumber daya alam. Indonesia membutuhkan sebuah sumber daya manusia. Talenta-talenta handal yang mampu untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh alam Indonesia tercinta ini. Maka dari itu, dengan menanamkan nilai-nilai tersebut, kami berusaha mengeliminasi hubungan destruktif dan mendorong dan terus berjuang untuk terbentuknya suatu sinergi antara setiap
elemen-elemen bangsa. Lebih lanjut lagi, lebih jauh lagi, kami juga mendorong, berjuang, terbentuknya sebuah kerjasama bilateral lintas bangsa, lintas negara. Dalam upayanya untuk menginternalisasi nilai-nilai keindonesiaan kami. Sehingga terbuka sebuah ruang kolaborasi yang inklusif, yang dapat mendegradasi sifat-sifat eksklusivitas dan etnosentrisme demi mencapai tujuan bersama. Yang kedua adalah manifestasi kejayaan bangsa Indonesia. Tentu diskursus mengenai masa keemasan, masa kejayaan Indonesia merupakan retorika yang kerap kita dengar dan digaungkan oleh para pemangku kebijakan, para politisi, para akademisi, dan banyak lagi yang selalu ada dalam sepanjang sejarah Indonesia. Tentu tidak akan lengkap kalau bicara terkait kejayaan tanpa membicarakan kehadiran sosok Satria Piningit atau Ratu Adil. Bicara histori, narasi, glorifikasi Satria Piningit dan Ratu Adil hadir sebagai ramalan Jayabaya terkait suatu figur yang seolah-olah akan mengantarkan negara ini pada puncak keemasan, mengantarkan negara ini ke puncak kejayaan. Namun kami menolak bahwa perwujudan Satria Piningit, Ratu Adil, berbentuk individu atau perseorangan. Bagi kami, semua orang Indonesia tanpa terkecuali adalah roh dari Satria Piningit dan Ratu Adil itu sendiri. Sebab apabila kita semua hanya menunggu kehadiran individu, perorangan yang disebut sebagai Satria Piningit, itu sama saja kita seperti menunggu turunnya Imam Mahdi atau juru selamat turun ke bumi. Alih-alih pengkultusan individu, kami menanamkan semangat Satria Piningit ke dalam roh dan jiwa orang-orang Indonesia. Begitu pula dengan makna kejayaan bangsa Indonesia. Kami menolak makna kejayaan versi ramalan Jayabaya yang berhubungan hanya dengan kekuasaan semata. Bagi kami, kejayaan bangsa Indonesia adalah bagaimana ketika orang-orang Indonesia secara merdeka mampu menentukan masa depannya di tengah ketidakpastian ini melalui semangat gotong royong dan kolaborasi. Dengan menggabungkan kedua komponen visi tadi, tertanam sebuah cita-cita dan semangat kami untuk membangun sebuah masyarakat yang saling bergotong royong, yang saling berkolaborasi dan menjunjung inklusivitas dengan nilai-nilai keindonesiaan sebagai suatu langkah pasti untuk menjamin masa depan dari bangsa Indonesia di tengah ketidakpastian dunia. Untuk itu, mari kita sama-sama bersumpah atas nama orang Indonesia, meluruskan niat, bulatkan tekad, satukan langkah, bergotong royong dalam menjemput kejayaan bangsa Indonesia. Selamat Hari Sumpah Pemuda yang ke-96, maju bersama Indonesia Raya.